Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Biologi Dasar, serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8, kelas Biologi Dasar 05, Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan resensi atau bedah film yang merupakan bagian dari tugas pembelajaran dasar bersama Biologi Dasar semester Gasal tahun 2025. Sebelum memulai, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Saya, Girly Intania Sulkiansyah dari Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 147251034. Perkenalkan, nama saya Dafaizul Islam dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 1875029. Perkenalkan, nama saya Cantika Luvita Ayudia dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi dengan NIM 162251022. Perkenalkan, nama saya Kenza Olivia Zeta Nugroho dari Prodi Statistika dengan NIM 188251030. Baik, perkenalkan, nama saya Yusuf Rinaldi Sevi dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 165251022. Perkenalkan, nama saya Bima Astia Fardan dari Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan dengan NIM 163251025. Halo, perkenalkan, nama saya Fazli Maula Atar dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 186251039. Perkenalkan, nama saya Surya Hanifah dengan NIM 182251019. Hai, perkenalkan, nama saya Yusabit Leonitas Temora dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 166251025. Film yang kami resensi berjudul How Elephants Survive in the World Most Hostile Lizard. Film ini merupakan dokumenter satwa liar yang dirilis pada tahun 2023 dengan durasi sekitar 50 menit. Disutradarai oleh Thomas Behren dan Gracie Koch, film ini diunggah di kanal YouTube Best Documentary. Bagaimana hewan-hewan ini dapat bertahan hidup dalam kondisi yang ekstrim seperti itu? Selanjutnya, pemaparan sinopsis yang akan disampaikan oleh teman saya, dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sinopsis film tersebut. Film dokumenter ini mengisahkan perjuangan luar biasa makhluk hidup untuk bertahan hidup di suatu tempat paling keras di dunia, yaitu Gurun Namib. Gurun Namib sendiri terletak di pesisir barat daya Afrika. Gurun ini nyaris tidak menerima hujan sepanjang tahun, namun kehidupan tetap bertahan di dalamnya. Melalui narasi yang memukau, penonton diajak menelusuri kisah keluarga gajah gurun yang dipimpin oleh betina alfa bernama Clarissa bersama anaknya Maya, jantan muda Japi, dan sang petua Wantas. Film ini memperlihatkan bagaimana mereka menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer mencari air dan makanan di bawah terik matahari 40 derajat. Hanya berbekal pengetahuan turun-temurun tentang letak sumber air tersembunyi. Selain gajah, dokumenter ini juga memperlihatkan kehidupan berbagai spesies unik penghuni Namib, seperti tokek pasir Namib, kumang pengumpul embun, ular sidewinding eder, bunglon namakua, anjing laut bulu coklat, dan singa gurun. Kisah ini diakhiri dengan datangnya hujan yang menghidupkan kembali lembah Wanib, simbol dari siklus kehidupan yang terus berlanjut di tengah kerasnya alam. Baik, bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya film ini tidak hanya menampilkan pemandangan indah, tetapi juga menjadi cermin dari 6 prinsip dasar biologi, yaitu mulai dari universalitas, kontinuitas, evolusi, diversitas, homeostatis, dan interaksi. Mulai dari universalitas sendiri, di mana prinsip ini terlihat jelas dari kesamaan kebutuhan dasar semua makhluk hidup, mulai dari kebutuhan akan air, makanan, dan energi. Di tengah gurun yang gersang ini, baik gajah, tokek, kumbang, maupun bunglon menunjukkan kebutuhan yang sama, di mana mereka mempertahankan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang sangat terbatas di lingkungan tersebut. Sebagai contoh, mulai dari gajah yang mencari air melalui rute yang diwariskan, kumbang memanen embun dari kerapasannya, dan tokek menggunakan kelembapan malam untuk bertahan. Di sini semua organisme tersebut menunjukkan bahwa meski bentuk dan ukurannya berbeda, mereka tunduk pada hukum biologis yang sama, yakni mempertahankan keseimbangan hidup. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya sedang menjelaskan tentang prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas itu tampak dalam cara pendidikan yang teruskan antar generasi. Di sini Clarissa sebagai pemimpin kawanan gajah membawa pengetahuan leluhurnya mengetahui air dan antara yang menjadi sumber makanan dan meneruskannya kepada Japi seperti anaknya Maya. Di sini juga menyoroti
Koloni anjing laut buah cepat di mana ribuan induk melahirkan di waktu yang bersamaan. Mereka merawat anaknya lalu membiarkan mereka ke kamar kanak-kanak alami saat berburu. Adegan ini memperlihatkan bagaimana setiap spesies memiliki strategi, reproduksi dan perawatan anak yang berbeda, tetapi semua tujuan sama yaitu menjamin kelangsungan hidup spesies. Oke, selanjutnya untuk prinsip evolusi sendiri itu tergambar dari adaptasi morfologi dan perilaku yang memungkinkan spesies untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Contohnya itu seperti bunglon namakua, di mana dia mengubah warna kulitnya untuk menyesuaikan suhu, dan juga ada kumbang namib, di mana dia memposisikan tubuhnya di puncak gurun, di puncak bukit pasir agar embun itu dapat mengalir ke mulutnya. Sedangkan gajah gurun itu memiliki tubuh yang lebih kecil dan kaki yang lebih lebar dibandingkan dengan gajah yang ada di sabana. Hal ini itu agar dia lebih efisien untuk berjalan di pasir panas. Nah, adaptasi ini itu adalah hasil dari proses seleksi alam yang berlangsung sangat lama dan panjang. Dan ini juga membuktikan bukti nyata bahwa evolusi bukan sekedar teori, tetapi proses yang masih berlangsung hingga sekarang. Lalu, dalam prinsip diversitas, film ini memamerkan keragaman yang luar biasa bentuk kehidupan di gurun Namib. Dari hewan besar hingga mikroorganisme yang tak terlihat, keberadaan hewan-hewan berbeda fungsi seperti predator, yaitu singa dan ular, herbivora, gajah dan oryx, serta detrivora seperti kumbang dan babun yang menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup punya peran ekologis tersendiri. Keragaman ini menciptakan keseimbangan ekosistem di mana hilangnya satu spesies saja dapat memengaruhi seluruh sistem kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suatu fakta yang ada di dalam video tersebut, yaitu suatu perilaku yang dilakukan oleh hewan-hewan yang berada di cuaca atau lingkungan ekstrim untuk bertahan hidup dengan menjaga suhu internal tubuh mereka. Perilaku-perilaku tersebut sering disebut sebagai homeostatis atau kemampuan menjaga kestabilan suhu internal tubuh. Contoh-contoh dari perilaku tersebut adalah seperti gajah yang memandikan dirinya di debu, atau juga seperti kumbang gurun yang mengubah posisi tubuhnya terhadap angin agar dapat menangkap tetesan embun-embun yang akan berubah menjadi tetesan-tetesan air yang dapat diminumnya. Lalu contoh terakhir adalah seperti reptil-reptil seperti kadal ataupun ular yang berburu di malam hari agar menghindari sinar matahari dan tidak mengalami dehidrasi yang biasanya dialami di siang hari. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana para hewan untuk menyesuaikan fungsi tubuhnya dengan perubahan ekstrim lingkungan dan mempertahankan keseimbangan suhu internal mereka. Prinsip terakhir yaitu interaksi. Film ini menggambarkan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan yang saling bergantung. Nah, yang contoh pertama adalah gajah yang memakan pohon besar lalu menyebarkan biji-bijinya melalui kotoran. Ini akan membantu pertumbuhan dari tanaman baru. Nah, yang kedua adalah singa yang berburu oryx. Lalu bangkainya akan dimanfaatkan oleh burung nasar dan serigala. Bahkan hewan mati sekalipun dapat memberikan kehidupan baru bagi organisme lain, memperlihatkan bahwa di alam tidak ada yang akan benar-benar berakhir. Ini adalah lingkaran kehidupan, simbol harmoni antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, secara keseluruhan, film ini berhasil menyampaikan pesan bahwa setiap makhluk hidup memiliki cara unik untuk bertahan, dan semua makhluk saling berhubungan dalam jaringan ekosistem. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya, Bima Ardia Fardan, akan menjelaskan poin keempat, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari film yang kita ulas. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Pertama, film ini memiliki visual sinematik berkualitas tinggi dengan narasi ilmiah yang mudah dipahami. Kedua, film ini menampilkan hubungan antar spesies secara jelas, jadi tidak hanya berfokus pada satu hewan saja. Yang ketiga, informasi biologis disajikan secara akurat dan kontekstual dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir, musik latar serta pengambilan gambar udara berhasil memperkuat emosi penonton dan nuansa keagungan alam. Selanjutnya, mari kita bahas kekurangannya. Pertama, sebagian bagian narasi berjalan cukup cepat. Hal ini mungkin membuat penonton yang awam kesulitan menangkap istilah biologis tertentu. Kedua, film ini tidak banyak disertai data kuantitatif seperti suhu, kelembapan, atau jumlah populasi yang sebetulnya dapat memperdalam pemahaman ilmiah. Ketiga, fokus utama film ini adalah pada gajah yang membuat beberapa hewan lain sayangnya hanya tersentuh sekilas. Demikian paparan saya mengenai kelebihan dan kekurangan film ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kesimpulan.
Film How Elephants Survive in the World's Most Hostile Desert adalah karya dokumenter yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik. Ia memperlihatkan bagaimana kehidupan mampu bertahan di lingkungan paling keras di bumi. Dengan menggabungkan sains, seni visual, dan pesan moral tentang keseimbangan alam, film ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk lebih menghargai keunikan dan kerentanan ekosistem bumi. Melalui kisah gajah Clarissa dan keluarganya, penonton disadarkan bahwa setiap kehidupan saling bergantung dan tidak ada makhluk yang berdiri sendiri. Film ini layak ditonton, tidak hanya untuk mahasiswa biologi, tetapi bagi siapapun yang ingin memahami keajaiban adaptasi makhluk hidup di dunia nyata.